Cerita dimulai ketika seorang penyelam handal yang bernama Jonas Taylor sedang melakukan misi penyelamatan di sebuah kapal selam di laut dalam. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam kapal selam tersebut. Jonas pun segera meninggalkan kapal selam dan menuju kapal penyelamatan. Ketika Jonas sampai di kapal penyelamatan, dia mendapat kabar jika rekan-rekannya terjebak. Jonas pun berencana akan kembali turun untuk menyelamatkan mereka. Tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam kapal selam lagi sehingga membuat keadaan semakin memburuk. Akhirnya Jonas mengambil keputusan untuk meninggalkan rekan-rekannya. Namun seseorang yang bernama Dr. Heller justru marah kepada Jonas dan meminta kembali. Jonas pun menjelaskan bahwa jika mereka kembali maka semuanya tidak akan selamat. Setelah itu cerita berlanjut 5 tahun kemudian di sebuah pusat penelitian bawah laut yang bernama Manawan. Suatu hari, seorang investor yang bernama Jack Morris berkunjung ke Manawan. Sesampainya di Manawan, Morris disambut oleh Dr. Zhang yang merupakan pemimpin pengembangan penelitian di Manawan. Lalu Dr. Zhang memperkenalkannya kepada putrinya yang bernama Suin dan cucunya yang bernama Mei Ying. Dr. Zhang juga memperkenalkan Morris kepada anggota tim utama Manawan. Ada Jax yang bertugas sebagai teknisi dan perancang kapal selam. Lalu ada DJ yang mengendalikan penjelajah jarak jauh. Ada Dr. Heller sebagai petugas medis. Dan ada Meg yang bertugas sebagai kepala stasiun. Kemudian Meg mengatakan jika Morris datang di waktu yang tepat. Karena saat itu mereka akan menjelajahi bagian terdalam dari Palung Mariana, di mana tempat itu dipercaya mempunyai lapisan gas unik yang mungkin menyembunyikan ekosistem yang belum pernah ditemukan manusia. Mereka pun mengirim 3 anggota timnya untuk menyelidiki dasar Palung Mariana dengan kapal selam. Ketiga orang itu adalah Lori Taylor, Toshi, dan Wall. Sekedar informasi bahwa Lori Taylor adalah mantan istri dari Jonas Taylor. Setelah menjelajah beberapa saat, mereka melihat di bawah lapisan gas itu ada dunia lain yang dihuni oleh berbagai makhluk. Semua orang yang ikut menyaksikan hal itu merasa takjub dan bahagia. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba sensor menunjukkan ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Kapal selam pun dihantam oleh makhluk raksasa yang tidak diketahui wujud dan asalnya. Akhirnya seluruh sistem mulai mati, dan kapal selam mereka pun terjebak di dasar laut. Situasi ini membuat Dr. Zhang dan tim harus segera mencari solusi. Kemudian Meg menyarankan untuk meminta bantuan pada Jonas Taylor karena dia berpengalaman dalam misi penyelamatan di laut dalam. Namun Dr. Heller menolak saran itu dan tidak mau Jonas terlibat karena mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. Meg dan Dr. Heller pun berdebat. Akhirnya Dr. Zhang memutuskan jika dia akan meminta bantuan Jonas. Kemudian Dr. Zhang dan Meg pergi menemui Jonas di Thailand. Awalnya Jonas menolak untuk membantu mereka. Lalu Meg menunjukkan rekaman yang berisi suara Lori saat tragedi terjadi. Akhirnya Jonas pun bersedia membantu mereka. Sementara itu di kapal selam, Wall dan Lori mencoba memperbaiki mesin. Mereka berhasil menyalakan lampu dan pemanas. Namun hal itu justru membuat kapal selam memancarkan cahaya yang terang, sehingga menarik perhatian makhluk raksasa itu untuk datang dan menyerang lagi. Akibatnya, kerusakan di kapal selam semakin parah dan Lori terluka karena ada yang menusuk perutnya. Lalu Jax memberitahu Suin jika ada kebocoran di kapal selam. Akhirnya Suin pun bertekad untuk pergi menolong mereka. Tak lama setelah Suin pergi, Jonas tiba di Manawan bersama Meg dan Dr. Zhang. Kemudian Jonas segera masuk ke dalam kapal selam untuk bersiap menolong Lori dan yang lainnya. Di dalam kapal selam, Jonas bertemu dengan Mei Ying dan berbicara padanya. Jonas berjanji kepada Mei Ying bahwa dia akan menyelamatkan ibunya. Lalu Mei Ying pun pergi. Tak lama kemudian, kapal selam yang dinaiki Jonas sudah siap dan Jonas pun segera masuk ke dalam air. Di sisi lain, Suin sudah menemukan kapal selam Lori. Dia mencoba untuk memasang derek, namun ada sesuatu yang menabrak glider yang dinaikinya. Suin pun melihat ada cumi-cumi raksasa yang menangkap glider. Dia mengatakan kepada Meg bahwa glider yang dinaikinya akan pecah. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba cumi-cumi raksasa itu melepaskan glider. Lalu Suin melihat ada hiu raksasa yang menggigit cumi-cumi itu. Jonas mengatakan bahwa hiu raksasa itu adalah Megalodon. Jonas juga memberitahu Suin untuk mematikan cahaya glider agar tidak menarik perhatian Megalodon. Suin sudah berusaha mematikan cahaya, namun kendali tidak bisa berfungsi. Jonas pun mencoba mengalihkan perhatian Megalodon agar tidak menyerang Suin. Kemudian Jonas meminta Suin untuk kembali ke Manawan. Setelah itu, Jonas mendekat ke kapal selam Lori. Jonas berhasil menyelamatkan Lori dan Wall. Sedangkan Toshi yang mengetahui bahwa Megalodon mulai mendekat akhirnya menutup pintu dan memilih mengorbankan dirinya. Toshi pun menyalakan cahaya untuk menarik perhatian Megalodon agar rekan-rekannya bisa selamat. Lalu Megalodon menghantam kapal selam yang dinaiki Toshi hingga meledak. Setelah peristiwa itu terjadi, tim Manawan melakukan pertemuan untuk mendiskusikan Megalodon.
Kemudian Dr. Zhang mengatakan akan melanjutkan penelitian dengan perlahan agar tidak menimbulkan korban lagi. Namun Morris tidak setuju karena dia tidak ingin penelitian ini ada yang mendahuluinya. Jonas kemudian datang dan mengatakan kepada Morris jika ada masalah lagi dia tidak akan pernah membantu. Di sisi lain, Mei-Ying sedang berkeliling sambil memainkan mainannya. Lalu dia melihat ada megalodon di sana. Megalodon itu mencoba menghantam kaca sehingga membuat Mei-Ying takut dan berteriak. Meg dan Swin menyadari teriakan itu. Mereka pun berlari untuk mencari Mei-Ying. Begitu juga dengan Jonas. Tak lama kemudian, Jonas dan Swin berhasil menemukan Mei-Ying. Meg datang menghampiri mereka dan melihat ada bekas gigitan di kaca. Kemudian mereka melihat ada paus yang datang. Namun tiba-tiba paus itu dimangsa oleh megalodon. Semua orang menjadi panik. Setelah itu, tim Manawan mulai mencari tahu penyebab munculnya megalodon. Ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba terdengar suara alarm berbunyi yang menandakan ada perahu tenggelam. Jonas mengatakan bahwa itu adalah ulah megalodon dan meminta anggota tim untuk segera ke sana. Tak lama kemudian, mereka menemukan barang-barang dari perahu yang diserang oleh megalodon. Lalu Dr. Zhang mengatakan kepada Jonas jika dia memiliki kandang hiu dan senapan ikan. Dia berpikir untuk menangkap megalodon dengan cara menyuntikkan bius yang mematikan. Namun Meg mengatakan butuh waktu yang cukup lama untuk menyiapkan kandangnya. Sedangkan megalodon bisa saja pergi dalam hitungan detik. Akhirnya mereka memutuskan untuk memasang pelacak pada megalodon agar bisa mengawasinya sampai kandang siap digunakan. Setelah itu, Jonas yang bertugas untuk memasang pelacak mulai berenang mendekati megalodon. Dengan sangat hati-hati, Jonas berhasil memasang pelacak pada sirip megalodon. Kemudian Meg meminta DJ untuk menarik tali yang terhubung ke Jonas. Karena terlalu cepat, muncul getaran di air yang memicu perhatian megalodon. Megalodon pun mulai mengejar Jonas. Untungnya Jonas bisa selamat. Setelah kandang sudah siap digunakan, Swin pun masuk ke dalam kandang dan mulai turun ke air. Wol pun mencoba memberi umpan yang segar untuk menarik perhatian megalodon. Tak lama kemudian, megalodon muncul dan menabrak kandang dari bawah sehingga membuat Swin kehilangan keseimbangan. Setelah berhasil menyeimbangkan tubuhnya, Swin mencoba menembak megalodon, tetapi megalodon berhasil menghindar. Beberapa saat kemudian, megalodon kembali dan memasukkan kandang ke mulutnya. Kandang terbawa oleh megalodon sehingga perahu yang dinaiki tim Manawan menjadi tidak stabil. Untungnya Swin berhasil menembak megalodon dan membuat kandang terlepas dari mulutnya. Namun tiba-tiba megalodon kembali dan hampir menelan kandang yang dinaiki Swin. Ketika mengetahui hal itu, Jonas pun bergegas masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Swin. Kemudian, Wol mengajak tim untuk membuat perangkap. Mereka memasukkan umpan ke air dan berhasil menarik megalodon untuk mendekati perangkap. Sementara itu, Jonas sudah berhasil mengeluarkan Swin dari kandang. Namun ketika Jonas akan membawa Swin kembali ke perahu, megalodon mulai mendekat dan siap memangsa mereka. Untungnya megalodon sudah terjebak oleh perangkap yang dibuat oleh Wol. Kemudian megalodon terlihat mulai lemas karena bius yang disuntikkan sudah bereaksi. Akhirnya megalodon itu pun mati. Setelah Swin sudah sadar, Jonas mengajak Swin untuk melihat bangkai megalodon yang berhasil mereka tangkap. Kemudian Wol meminta Jonas untuk memfotonya dengan bangkai megalodon. Tiba-tiba DJ mengagetkannya dan membuat Wol jatuh ke air. Tanpa disangka, ada megalodon yang lebih besar muncul dari air dan memangsa Wol. Megalodon itu juga menggigit bangkai megalodon kecil sehingga membuat perahu terbalik dan semua orang jatuh ke air. Setelah itu, satu persatu mulai naik ke atas perahu yang terbalik. Jonas menemukan Dr. Zhang yang terluka dan membawanya naik ke atas perahu. Kemudian Morris mencoba menghubungi bantuan. Tiba-tiba megalodon datang lagi dan menuju ke arah Jax dan Dr. Heller yang masih berada di air. Dr. Heller mencoba menarik perhatian megalodon agar Jax bisa selamat. Megalodon pun memangsa Dr. Heller. Kemudian Meg berhasil mengambil perahu karet. Semua orang naik ke perahu karet dan kembali ke Manawan. Sayangnya keadaan Dr. Zhang semakin parah dan beliau akhirnya meninggal dunia. Setelah kembali ke Manawan, semua orang berkumpul dalam keadaan berduka. Morris menyampaikan bahwa dia sudah memberitahu pihak berwenang tentang apa yang terjadi. Morris mengambil keputusan untuk menutup Manawan sampai megalodon terbunuh. Dia juga mengatakan bahwa kapal evakuasi akan tiba besok pagi. Kemudian Morris pergi dari Manawan. Ternyata Morris memiliki rencana yang lain. Dia ingin menghabisi megalodon secara diam-diam. Morris memerintahkan rekannya untuk menjatuhkan bom ke megalodon. Setelah dipastikan megalodon sudah tewas, Morris mendekat ke bangkai megalodon. Morris menyuruh salah satu rekannya untuk turun dan mengambil gigi dari bangkai megalodon itu. Namun setelah kembali ke perahu,
Rekannya mengatakan jika bangkai itu tidak memiliki gigi karena ternyata yang mereka bunuh adalah paus. Lalu Morris merasa jika Megalodon ada di dekatnya dan memerintahkan agar mereka segera pergi dari sana. Sayangnya Morris terjatuh ke dalam air dan rekan-rekannya tidak menyadari hal itu. Morris mencoba menaiki bangkai paus, namun Megalodon berhasil memangsanya. Keesokan harinya, Meg mengetahui bahwa Morris tidak menghubungi siapapun. Kemudian Jonas meminta Jax untuk melacak posisi Megalodon dan berencana untuk membunuhnya. Semua orang mengikuti rencana Jonas dan pergi dengan menaiki kapal. Lalu Jax mendapatkan informasi jika Megalodon menuju arah teluksanya. Mereka pun mulai menyusun rencana dan menyiapkan senjata. Sementara itu, Megalodon sudah mulai memasuki teluksanya. Di sana terlihat banyak orang yang sedang berada di pantai. Kemudian Megalodon mulai mendekat ke orang-orang dan membuat keadaan mulai tidak stabil. Orang-orang menyadari adanya Megalodon dan menjadi panik. Megalodon pun mulai memangsa orang-orang. Di sisi lain, tim Manawan mencoba menjatuhkan umpan ke air untuk menarik perhatian Megalodon agar menjauh dari orang-orang. Megalodon pun meninggalkan orang-orang dan mulai menuju umpan. Ketika Megalodon akan memakan umpan, Jonas berencana untuk menembak Megalodon tetapi gagal karena terlalu dekat dengan kapal. Tiba-tiba Megalodon berbalik ke arah Jonas dan mengejarnya. Lalu Jonas mencoba memancing Megalodon ke arah Swin dan Swin berhasil menembak Megalodon. Sayangnya Megalodon belum mati. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada helikopter yang mendekat ke kapal Manawan. Helikopter itu mengalami kecelakaan dan jatuh ke kapal Manawan. Semua orang bergegas melompat ke air karena kapal akan meledak. Hal itu membuat Swin merasa khawatir dengan Mei Ying. Lalu Jonas menyuruh Swin untuk pergi mencari Mei Ying. Setelah itu, Meg menghubungi Jonas dan mengatakan jika tidak ada yang tersisa dari kapal mereka. Jonas mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Lalu Jonas mengucapkan selamat tinggal sehingga membuat semua orang menjadi khawatir. Kemudian Jonas mendekat ke arah Megalodon dan menusuk tubuh Megalodon hingga berdarah. Meskipun cukup sulit, namun akhirnya Jonas berhasil membunuh Megalodon. Kemudian Jonas memperhatikan Megalodon yang sudah mati. Lalu banyak hiu kecil yang datang untuk memakan bangkai Megalodon. Tiba-tiba ada hiu yang mendekat ke Jonas. Untungnya Swin datang dan menyelamatkan Jonas. Lalu mereka pun kembali ke atas untuk bertemu yang lainnya. Setelah itu, Jonas dan yang lainnya berkumpul kembali di salah satu kapal yang ada di sana. Mereka pun bersulang untuk mengucapkan selamat tinggal pada anggota tim yang tewas dan merayakan untuk anggota yang selamat. Semua orang terlihat bahagia. Sekian video alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.